Ya, seperti yang tadi sudah dijanjikan bahwa di segmen ini kita akan berbincang bersama analis dan sudah terhubung melalui video conference ada Mas Robertus Hardy, Head of Research Henan Putrai Sekuritas. Selamat pagi Mas Robertus. Halo, selamat pagi Mas Vicky, Ya, Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Robertus, mencermati tensi geopolitik ya antara China dan juga Amerika terkait kedatangan dari Ketua DPR Nancy Pelosi ya ke Taiwan gitu. Sejauh mana ini menjadi sentimen untuk market pada perdagangan hari ini atau memang lebih banyak ke sentimen domestik mengingatkan sejak awal Agustus memang IHSG masih cukup solid berada di posisi positif. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya kalau kita ngelihat sebenarnya pergerakan market di global maupun regional pagi ini maupun juga semalam kan sudah cukup menandakan adanya tanda-tanda rebound cukup positif gitu ya, dan ini juga diperkirakan bisa mempengaruhi sentimen positif juga di dalam negeri juga di domestik terhadap IHSG juga. Kita harapkan hari ini akan bisa lebih positif karena kemarin-kemarin itu kan gimana cenderung mix gitu ya sentimennya karena adanya ketegangan geopolitik. Dianggap bahwa ada dukungan dari Amerika untuk memerdekakan Taiwan, sementara China-nya juga mulai merencanakan beberapa aksi-aksi gitu yang bisa memprihatinkan gitu ya kalau misalnya terjadi. Tapi apa kita perkirakan ini masih akan terus berlanjut gitu ya. Mungkin juga sentimen geopolitik ini masih akan terus menjadi suatu perhatian bagi investor ke depannya. Dan juga jangan lupa pekan depan itu ada data mengenai inflasi dari Amerika yang kita tahu juga sebenarnya ini masih terus berjuang kan untuk diturunkan seiring dengan pengetatan moneter yang sudah dilakukan The Fed ini. Apakah berhasil gitu? Apakah berhasil untuk menurunkan laju inflasi di sana? Kalau misalnya masih melonjak, tentunya ini akan berdampak kurang baik ya secara jangka panjang, mungkin juga sebulan ataupun 2 bulan ke depan. Tapi kalau dari dalam negeri sendiri sih kita masih melihat sebenarnya secara kebijakan moneter itu masih favorable. Inflasi inti masih rendah di bawah 3%, sehingga masih ada ruang Bank Indonesia untuk bisa mempertahankan kebijakan moneternya tetap longgar. Tapi ya kita lihat aja apakah sentimen juga bisa tertular gitu ya positifnya dari segi investor domestik menatap juga situasi dari global yang masih masih banyak tantangan seperti itu, Mas Duki, baik. Mbak Pris. Ya, Mas Robertus, kalau dilihat secara helikopter view gitu, karakteristik dari konflik geopolitik antara Taiwan dan juga China ini agak-agak mirip lah dengan Rusia dan juga Ukraina gitu ya. Secara jarak jauh begitu, memang perlu ditelisik lebih dalam lagi. Sejauh mana ini kemudian akan menggelembung dan juga akan menimbulkan apa namanya dampak-dampak lah ya yang menggurita terhadap pasar modal global dan juga Asia begitu, dan memperparah kondisi yang memang sudah ditimbulkan dari konflik yang muncul antara Rusia dan juga Ukraina. Oke, kalau kita ngelihat bagaimana beberapa negara besar ataupun negara timur gitu ya untuk melakukan diplomasinya sekarang sebenarnya agak mengkhawatirkan sih. Kalau mungkin kita setahun 2 tahun ya, mungkin setahun terakhir ini ada konflik di Ukraina Rusia. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah ingat ya, setahun 2 tahun sebelumnya ada Korea Utara, ada juga ya beberapa negara mungkin di Timur Tengah gitu atau di Afrika. Nah ini yang memprihatinkan menurut kita karena cara berdiplomasi yang ada sekarang ini mungkin lebih memungkinkan untuk terjadinya konflik yang terbuka seperti itu, dan itu sudah dibuktikan melalui Rusia Ukraina. Dan kedepannya ini masih akan menjadi tingkat resiko sih, kita melihatnya ini masih akan menjadi tingkat resiko yang perlu diwaspadai. Dan udah kelihatan kan dampaknya waktu Korea Utara dulu yang meluncurkan rudal itu, dampaknya terhadap market seperti apa, kemudian Ukraina juga dampaknya terhadap market seperti apa, dan baru-baru ini Taiwan juga dampaknya terhadap market seperti apa. Jadi itu masih akan terus menjadi faktor resiko kita di luar dari narasi-narasi ekonomi, fiskal, suku bunga, inflasi, stagflasi. Itu juga sebenarnya faktor geopolitik memainkan peranan yang cukup penting itu, Mas Oh, Luki, ke depannya. oke. Dengan kondisi seperti ini, strategi apa yang patut diterapkan oleh investor lokal? Tentunya kita mendekati ini kan kemarin udah mulai optimis nih ya, dan diharapkan juga hari ini lebih optimis karena ya diperkirakan
pertumbuhan ekonomi yang 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan di Amerika itu akan menyebabkan The Fed itu bisa melunak gitu dalam melakukan pengetatan moneternya, sehingga market lebih optimis nih di dalam sepekan 2 pekan terakhir. Tapi kita juga harus mendekati hal ini tuh dengan kehati-hatian sih sebenarnya. Investor harus penuh dengan kehati-hatian juga, karena belum tentu kalau kita masih dihinggapi ketidakpastian mengenai berapa angka inflasi tahunan Amerika di bulan Juli nanti akan terbit di hari Selasa atau Rabu kalau nggak salah, dan itu juga akan menentukan arah ke depannya. Jadi ya kita harus mendekati ini dengan hati-hati. Selain dari faktor geopolitik, meskipun bukan tanpa kesempatan juga, masih banyak kesempatan, Oke, antara lain misalnya emiten yang melakukan corporate actionnya gitu, baik. ataupun yang kemarin kinerja keuangannya udah lebih bagus seperti Oke, kita lihat itu. ya rekomendasi dari Mas Robertus yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini pemirsa. Yang pertama adalah Telkom dengan support 4.300, resisten 4.800, direkomendasikan spekulatif buy. Kemudian ada Banking BBRI support 4.300, resisten 4.200, direkomendasikan buy. Kemudian ada ICBP support 8.700, maksud kami support 8.700 sampai 8.600, resisten di 9.500 sampai 9.600, spekulatif buy. Astra International ada support di 6.100 sampai 6.000, kemudian resisten di 7.100 sampai dengan 7.200. Oke, baik. Kita membahas lebih dulu Telkom ya, Mas Robertus ya. Tadi ada kekeliruan di grafis begitu, BJBR digantikan dengan Telkom dengan support di 4.300 dengan resistensi di 4.800. Untuk analisanya Telkom seperti apa, Mas Robertus? Kalau kita melihat sebenarnya dari kinerja keuangan sendiri kan udah lebih bagus ya, sebagai market leader di mobile broadband dan juga fixed broadband melalui Telkomsel dan juga IndiHome. Ini kan semakin meningkatkan pangsa pasarnya masing-masing, dan itu udah tercermin di dalam kinerja keuangannya. Menurut kita sih di level sekarang ini masih cukup baik untuk menjadi pijakan, apalagi market juga cukup optimis. Biasanya kan ini termasuk kategori index mover ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi investor ataupun trader gitu, untuk diperhatikan jarak-jarak antara support tadi dengan resisten, mungkin bisa dijadikan beberapa pilihan untuk entry levelnya seperti itu, Mas Vicky. Oke, dan kemarin juga Telkom merupakan salah satu dari 2 emiten tertinggi yang diborong oleh investor asing. Salah satunya adalah BCA dan Telkom yang kedua. Tapi Anda masih merekomendasikan lebih ke memang saat ini lebih cocok spekulatif ya, Mas Robertus? Ya betul, karena ya kita masih dihinggapi ketidakpastian mengenai itu. Yang pekan depan ada data inflasi Amerika, tentunya ini Oke, masih akan sangat mempengaruhi sentimen sih. baik. Kepastiannya itu adalah terkait dengan seperti apa data inflasi Amerika yang akan rilis pekan depan ya. Oke. Betul. Oke, kita akan bahas mengenai saham-saham yang ataupun emiten-emiten yang tadi baru saja melakukan IPO. Kita kejar terlebih dahulu, Mas Robertus, menurut Anda semenarik apa saham yang satu ini? Ya kalau kita ngelihat PT John Lynn Agroraya ini bergerak di bidang hilirisasi produk CPO, dan ini akan menjadi amanat dari pemerintah untuk bisa melakukan penghiliran sumber daya alam kita, termasuk juga CPO, untuk diolah menjadi bahan bakunya minyak goreng atau biodiesel, yang ya kita tahu sempat di awal-awal tahun tuh sempat terjadi kelangkaan, dan diharapkan dengan ya semakin banyak investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam khususnya CPO ini bisa semakin menambah nilai tambah gitu ya, nilai tambah bagi produk CPO yang selama ini diekspor dalam bentuk crude aja, minyak mentah aja. Ini bisa lebih diberdayakan lagi menjadi produk-produk hilirisasi yang kita tahu nilainya itu bisa berkali-kali lipat kan, dan ini yang mungkin bisa positif yang bisa kita ambil sebagai investor seperti itu. Oke, dan target raihan dananya juga cukup signifikan, 366 miliar rupiah. Dengan pergerakan harga saat ini yang tadi sempat mengalami kenaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Wiki begitu ya, dan kami update JAR saat ini berada di posisi 374, kenaikan 24,67%. Strateginya bagaimana? Kita tunggu berarti ya beli di harga bawah.
Kalau bicara soal IPO nih ya, menarik nih karena kan setahun 2 tahun terakhir mungkin kita udah lihat ya pertumbuhan investor retail domestik itu sangat pesat sekali dan utamanya ini gula-gulanya ini salah satunya adalah dari IPO sih. Semakin mudah kan kita beli dan peluang untuk naiknya itu boleh dibilang hampir semuanya di hari pertama, kedua, ketiga itu selalu naik kan. Jadi itu yang salah satu yang membuat investor retail domestik itu masuk ke pasar modal utamanya untuk beli IPO. Tapi ya secara keseluruhan kita melihat sebenarnya masih cenderung spekulatif sih, spekulatif untuk masuk di saham-saham IPO ini sendiri karena track recordnya kan demikian tuh Hmm, bahwa saham IPO udah pasti naik. oke, Jadi salah satu yang menyebabkan investor masuk ke situ ya, ya sekarang ini sebenarnya masih cenderung spekulatif. Sementara spekulatif ya. betul, ya. Baik, kita tinggalkan dulu kalau begitu emiten yang sudah IPO dan harganya juga kan masih melambung gitu ya. Kita kembali ke rekomendasi Anda tadi. Setelah Telkom, Anda juga merekomendasikan spekulatif buy BBRI, ICBP dan juga ASII. Ya, betul. Kalau kita ngelihat sebenarnya di kategori index mover itu ada peluang yang bisa cukup masih lebih positif lah ya. Kalau kita perhatikan mungkin jangka pendek sehari 2 hari gitu. Karena terlihat sentimen di pasar global, regional itu udah mulai kembali optimis lagi, udah menunjukkan tanda-tanda rebound. Jadi kemungkinan sih kita masih melihat adanya sentimen yang juga cukup positif untuk beberapa kategori index mover seperti perbankan, consumer dan juga otomotif. Dan juga kita ngelihat kan sebenarnya Astra International ini juga punya komoditas juga kan, ada kelapa sawit juga, ada batu bara juga, ada kontraktor pertambangan juga. Jadi cukup lengkap kalau misalnya kita ngelihat pilihan yang disajikan di hari ini, terutama di kategori index mover yang kita masih menyukai karena sentimen yang ada secara keseluruhan ini baik dari domestik maupun regional dan juga global ini masih cukup mendukung. Tapi bukannya kita tanpa hati-hati ya, karena kedepannya kembali lagi data inflasi Amerika ini masih akan bisa menentukan arah pergerakan pasar ke depannya dan juga rencana trajektori dari The Fed ini apakah benar akan melunak gitu inflasinya atau masih melonjak lebih tinggi seperti itu sih Mbak Brisa. Oke, mungkin bisa kita simak kembali pemirsa ya, deretan saham rekomendasi dari Mas Robertus. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, Telkom, BBRI, kemudian ICBP dan juga Astra International. Oke, bicara sedikit mengenai satu tren dari pergerakan harga komoditas dari konflik Rusia dan juga Ukraina. Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang ada resiko mengenai konflik geopolitik yang ada kemungkinan terjadi konflik terbuka begitu ya antara China dan juga Taiwan. Adakah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh investor terkait dengan saham-saham berbasis komoditas, Mas Robertus? Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas dan juga saham-saham terkait selama ini kan sebenarnya nggak cuma dari konflik geopolitik. Jadi kalau kita ngelihat selama setahun 2 tahun terakhir itu kan memang investasi baru di hulu migas maupun juga mineral batu bara itu kan terbatas karena lembaga keuangan diminta untuk mengurangi pendanaan ke sektor yang menghasilkan emisi karbon dan juga bahan bakar fosil. Jadi akibatnya di hulu itu supply-nya terbatas, sementara pada saat pembukaan aktivitas ekonomi kembali, permintaannya itu meningkat dengan cukup signifikan, meningkat pesat gitu. Jadi ada disparitas antara permintaan dan penawaran sehingga menyebabkan harganya naik tinggi. Selain itu faktor geopolitik juga mungkin menyebabkan supply chain disruption gitu kan, karena kita tahu beberapa komoditas andalan di regional tersebut Eropa Timur ada juga gas, gandum itu juga terganggu supply chain-nya. Nah itu yang salah satu yang menyebabkan jadi bukan hanya konflik geopolitiknya aja tapi juga bagaimana faktor investasi di sektor hulu itu juga bisa mempengaruhi supply menjadi terbatas sehingga harga menjadi naik karena demand-nya itu tidak cukup mencukupi untuk bisa mencukupi demand-nya. Jadi kedepannya kan pun kita ngelihat tahun ini masih akan tetap tinggi selama masih ada permasalahan supply chain disruption ini dan tingkat kebutuhan juga masih akan tetap tinggi karena transisi ke energi baru dan terbarukan itu masih akan memakan waktu yang boleh dibilang enggak Baik. sebentar. Jadi itu yang masih akan kita nantikan ke depannya. Oke, kita update terlebih dahulu pemirsa deretan
informasi pembukaan perdagangan pada perdagangan hari ini pemirsa, di mana kita simak untuk IHSG terpantau naik sekitar 0,13%, melanjutkan penguatan di posisi 7.055, Jakarta Islamic Index naik 0,07%, kemudian LQ45 naik 0,18%. Ya, saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya BBCA, JAR, Buka, BMTR dengan penguatan masing-masing 0,98%, 24%, 1,24%, dan 0,96%. Oke, jadi strateginya Mas Robertus begitu ya. Dan kita lihat juga untuk losers terlebih dahulu pemirsa, di mana ini ada Bumi, Telkom, ASII, dan juga BBRI dengan Bumi melemah cukup dalam sampai dengan 4,67%. Berarti Mas Robertus masih menunggu seperti apa kepastian dari data makroekonomi Amerika pekan depan, khususnya untuk data inflasi, dan rekomendasinya untuk saat ini spekulatif dulu ya Mas ya? Betul, masih sangat spekulatif untuk jangka pendek ini karena kita melihat juga sebenarnya opportunity-nya itu untuk bisa kita melakukan positioning yang lebih jangka menengah atau jangka panjang, ya itu nanti mungkin pekan depan ya. Kalau misalnya sudah ada kepastian, baru kita bisa lebih mantap lagi melakukan Baik. posisi. Terima kasih banyak Mas Robertus atas sharing informasinya pada kesempatan kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Jadi, Robertus. terima kasih.